Yo, kali ini gue bakal ceritain lanjutan komik God of Martial Art. Ini adalah pembahasan novel pada chapter 307 sampai 309. Video ini adalah spoiler dari lanjutan komiknya. Jadi yang bisa bertahan dengan rasa penasarannya, ya jangan tonton video ini. Nanti Anda bisa keterusan. Oh ya, sebelumnya gue mau minta dukungan dari kalian semua untuk subscribe channel ini, biar gue makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Lanjut. Ketika anggota 13 Evil Ectoplasma melihat siluet perlahan membentuk dirinya, mereka berlutut dengan hormat dan berkata, "Kami menyambut Evil Ectoplasma kelas raja." Mendengar hal itu, pria parubaya mengerutkan kening dan berkata, "Seorang Evil Ectoplasma kelas raja ada di sini. Bagaimana itu mungkin? Orang-orang sekte Tianxia sangat ketat. Untuk menjadi kelas raja, di sekte Tianxia seorang kultivator harus berada di lapisan Tianqi." Pada saat itu, Ki jahat selesai berubah menjadi bayangan hitam. Tetapi tubuh itu tampak seperti ilusi kelabu, dan dia tidak memiliki mata. Itu hanya 2 lubang hitam. Pada saat itu, terdengar sebuah suara dari ilusi. "Kalian masih yakin bahwa kami orang-orang sekte Tianxia menerima pertemuan di sini karena takut?" Setelah itu, dia tertawa dan berkata lagi, "Kami datang ke sini untuk membunuh." Saat Evil Ectoplasma kelas raja selesai berbicara, 12 Evil Ectoplasma lainnya berdiri. Dan dengan segera, rantai yang sangat banyak muncul dan bergerak ke arah kerumunan. Dalam sekejap, orang-orang yang tidak sempat melarikan diri diikat dengan rantai dan ditarik ke arah raja. Pada saat itu, senyum jahat muncul di mulut raja. Siluetnya berkedip dan bergegas ke arah orang-orang itu. Lalu, jeritan mengerikan terdengar. Evil kelas raja telah menghisap semua ki murni dan darah orang-orang itu, sampai tidak ada yang tersisa. Dengan sangat cepat, orang-orang itu telah berubah menjadi kumpulan kulit dan tulang. Setelah menghisap ki murni dan darah orang-orang itu, ilusi raja menjadi semakin nyata. Melihat itu, pria parubaya merinding dan berkata, dia sedang berinkarnasi menjadi tubuh baru. Pada saat itu, pria parubaya baru mengerti mengapa raja dapat sampai ke Celestial River dengan sangat cepat. Karena saat ini tubuh raja hanyalah sebuah roh. Setelah itu, pria parubaya berkata lagi, "Hentikan dia. Kita tidak boleh membiarkannya mendapatkan kembali tubuhnya. Saat ini dia hanya roh. Dia tidak terlalu kuat. Tetapi jika kita memberi dia kesempatan untuk menyerap lebih banyak darah dan ki murni, maka dia akan mendapatkan kembali tubuhnya dan memiliki kekuatan lapisan Tianqi. Jika itu terjadi, semua orang di sini akan mati." Mendengar hal itu, jantung orang-orang mulai berdebar dan mereka berbisik. Jika dia mendapat kembali tubuh asli, dia akan berada di lapisan Tianqi dan mereka semua akan mati. Ketika Lin Feng mendengar perkataan pria parubaya, Lin Feng tersenyum dengan dingin. Pria parubaya itu baru saja mengatakan untuk tidak ikut campur melawan sekte Tianxia. Namun, saat Evil Ectoplasma kelas raja muncul, dia berubah drastis dan meminta semua orang membantu menghentikan Evil kelas raja. Saat itu, Lin Feng berkata, "Ayo pergi." Lin Feng lebih suka pergi karena kehilangan hidupnya demi Kuali itu tidak sepadan. Melihat Lin Feng hendak pergi, pria parubaya berteriak, "Jangan berpikir kau bisa kabur. Jika Evil kelas raja mendapat tubuhnya dan kekuatannya lagi, apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Sekarang, satu-satunya solusi adalah membunuh 12 sisa Evil Ectoplasma dan melumpuhkan raja. Ini adalah satu-satunya cara agar kita tidak mati." Saat pria parubaya melihat orang banyak tidak berani mengambil inisiatif, dia kemudian mulai menyerang. Lalu, tinjunya mulai menyerang rantai dan membuat Evil Ectoplasma bergetar dan mundur. Pria parubaya itu telah menembus lapisan Xuanqi kelima. Dia sangat kuat. Setelah itu, seseorang juga menyerang dengan energi ki dan tombak. Lalu, salah satu dari Evil Ectoplasma itu mati setelah tombak menembus dadanya. Melihat hal itu, orang-orang di kerumunan kembali berani. Evil Ectoplasma tidak sekuat yang mereka kira. Pada saat itu, seorang kultivator yang baru saja melemparkan tombak berkata, "Bunuh mereka, maka kita akan dapat mengambil kembali kuali naga langit. Orang-orang ini hanya lapisan Xuanqi. Mengapa kamu takut?" Setelah itu, terdengar suara lain. "Ya, bunuh mereka. Hanya 11 Evil Ectoplasma yang tersisa. Ayo bunuh mereka dan ambil kembali kuali naga langit." Mendengar itu, jantung orang-orang mulai berdebar kencang. Mereka merasa bersemangat lagi. Namun pada saat itu, Evil kelas raja berkata, "Kalian semua ingin mati." Lalu, dia meraih 2 Evil Ectoplasma yang berada di dekatnya, kemudian menyerap ki dan darah mereka. Melihat itu, sisa Evil Ectoplasma lainnya menyipitkan mata, dan ekspresi ketakutan muncul di wajah mereka. Setelah itu, Evil kelas raja berkata lagi, "Kau, berikan aku hidupmu." Lalu, dia bergerak menuju sisa Evil Ectoplasma lainnya.
Pada saat itu, rantai-rantai Evil Ektoplasma mematuhi perintah Evil Kelas Raja. Rantai-rantai itu kemudian mengikat Evil Ektoplasma yang tersisa. Pada saat yang sama, kerumunan hampir mencapai Evil Kelas Raja. Namun, Evil Kelas Raja kemudian melompat ke udara sambil terus menyerap Ki Murni dan darah. Setelah menyerap semua Evil Ektoplasma, Evil Kelas Raja lalu berkata, "Kalian semua akan mati. Aku akan menyerap semua Ki Murni dan darah kalian." Mendengar hal itu, orang-orang di kerumunan menjadi panik. Namun Lin Feng telah mengantisipasi kejadian seperti ini, dan dia dengan cepat bergerak mundur. Namun saat dia akan pergi, seseorang menghalanginya. Itu adalah kultivator kuat yang telah membunuh satu Evil Ektoplasma dengan tombak. Lin Feng kemudian menatap orang itu, namun dalam sekejap, 7 orang lainnya juga datang dan mengepung Lin Feng. Mereka semua menggunakan pakaian hitam, dan mereka semua membawa tombak di lengan mereka. Lin Feng dapat merasakan bahwa 8 orang ini sangat kuat. Ketika itu, sebuah suara samar terdengar. "Biarkan dia pergi." Segera setelah itu, orang-orang yang menghalangi jalan Lin Feng menatap Lin Feng dengan hormat dan membuka jalan. Lin Feng kemudian memandang orang yang memberi perintah barusan. Orang itu mengenakan campau hitam, tubuh dan wajahnya juga tertutup. Dengan hati-hati, Lin Feng mengamati pria dengan campau hitam itu. Lin Feng kemudian menyadari bahwa situasinya jauh lebih kompleks dari perkiraannya. Semua orang telah datang untuk wali, namun ada ular berbisa yang menatap semua orang seperti mangsa. Mungkin Evil Kelas Raja pun hanya serangga baginya. Dan tentu saja, orang ini juga mencari kuali naga langit. Lin Feng terus berjalan di pinggiran, tetapi tidak terburu-buru untuk pergi. Dia kemudian memperhatikan orang-orang yang sedang berkelahi. Pada saat itu, Evil Kelas Raja menuju ke arah sebuah kelompok kecil, dan dengan cepat, semua anggota kelompok kecil itu telah mati setelah ki dan darah mereka dihisap. Melihat orang-orang menjadi sasaran empuk, pria parubaya dari Cosmic Pavilion kemudian berkata, "Kita harus membunuhnya. Jika dia mendapatkan kembali tubuhnya, itu akan sangat berbahaya. Aku yakin jika kita menyerang bersama, kita pasti bisa membunuhnya." Namun, ketika dia selesai berbicara, sepasang mata yang sangat dingin menatapnya. Itu adalah Evil Ektoplasma Kelas Raja. Segera setelah itu, Evil Kelas Raja mulai menyerang, dan rantai yang sangat banyak bergerak ke arahnya. Pria parubaya itu kemudian melompat dan meninju rantai. Namun, pada saat itu banyak rantai tiba-tiba muncul di belakangnya. Rantai itu kemudian dengan cepat mengikat kedua tangannya. Menyadari bahwa dia telah tertangkap, pria parubaya itu kemudian berkata dengan marah, "Aku tidak ingin mati. Kalian semua, serang dia bersama-sama." Tetapi orang banyak itu tidak bergerak. Mereka hanya melihat senyum jahat muncul di wajah raja. Segera setelah itu, Evil Kelas Raja bergerak ke arah pria parubaya seperti predator, sambil berkata, "Kau akan menjadi makan malamku." Lalu, Evil Kelas Raja mulai menyerap Ki Murni dan darah pemimpin Cosmic Pavilion itu. Namun pada saat itu, pemimpin Cosmic Pavilion berteriak, "Disintegrasi Thousand Illusion." Lalu, kekuatan mematikan muncul dan membuat Evil King terlempar ke belakang. Setelah itu, banyak rantai putus, dan tubuh pemimpin Cosmic Pavilion telah menghilang. Evil Class King terkejut, dia telah terluka. Lalu, dia dengan marah berkata, "Dasar bajingan." Setelah pemimpin Cosmic Pavilion menghilang, Evil King terus bergerak sambil menghisap ki dan darah orang-orang yang ditemuinya. Pada saat itu, orang-orang hanya punya satu pikiran, melarikan diri. Mereka tidak ingin kuali kuno lagi. Beberapa orang berlari menuju Lin Feng sambil berteriak, "Buka jalan!" Namun, kultivator yang telah memblokir Lin Feng beberapa saat yang lalu masih berdiri di sana dan dia tidak bergerak sama sekali. Lalu, dia menyerang orang yang mencoba melarikan diri dengan tombaknya. Dan dalam sekejap, kultivator lapisan Swan Ki telah mati. Melihat itu, Lin Feng berpikir, seberapa kuat? Kedelapan orang ini setidaknya berada di lapisan Swan Ki keempat. Pada saat itu, 2 orang lainnya berusaha melarikan diri. Orang itu adalah Lan Jiao dan Baby Yun. "Mereka yang ingin melarikan diri akan mati," kata kultivator dengan tombak. Dia kemudian bersiap melemparkan tombaknya. Namun tiba-tiba Lin Feng berteriak, "Berhenti!" Lin Feng melompat dan mendarat di sebelah Lan Jiao. Lalu Lin Feng berkata lagi, "Kau tidak boleh membunuhnya." Lin Feng menghargai bantuan yang diberikan Lan Jiao kepadanya saat memperingatkannya beberapa kali. Kemudian, pria dengan tombak itu berhenti dan berbalik ke arah Baby Yun.
Saat melihat pria bertombak bergerak ke arahnya, Bibi Yun lalu berkata kepada Lin Feng, "Selamatkan aku." Lin Feng yang mendengar itu kemudian menjawab dengan dingin, "Terakhir kali, kau ingin membunuhku. Dan sekarang, kau ingin aku menyelamatkanmu?" Jantung Bibi Yun mulai berdebar kencang. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian. Dia telah mengandalkan kekuasaannya untuk mendapatkan kuali dan merasa bisa membunuh Lin Feng kapan saja. Namun saat ini, dialah yang akan mati. Pada saat itu, Bibi Yun menutup matanya dan tidak ingin melawan. Dia lebih memilih mati oleh tombak daripada mati dihisap oleh Evil King. Saat melihat itu, Lan Jiao menangis dan berteriak, "Bibi Yun!" Namun, Lin Feng menyeret Lan Jiao mundur. Saat ini, selain Lin Feng dan teman-temannya, semua orang telah mati. Pada saat Evil kelas raja melihat Lin Feng, dia kemudian berkata, "Bocah kecil, kau benar-benar berani." Lin Feng lalu menjawab sambil menunjuk 8 kultivator berpakaian hitam, "Apa kau tidak memperhatikan bahwa mereka sedang menunggumu?" Lin Feng tidak ingin pergi karena dia menyadari bahwa orang-orang ini datang untuk membunuh Evil kelas raja. Evil kelas raja kemudian memandang 8 kultivator itu dan berkata, "Kalian cukup kuat. Tapi beberapa saat yang lalu, aku telah membunuh beberapa orang yang jauh lebih kuat dari kalian. Kenapa kalian berpikir bahwa kalian bisa membunuhku?" Saat itu, sebuah suara terdengar. "Itu karena aku." Dia adalah orang misterius yang telah memimpin 8 kultivator kuat itu. Kemudian, pria bercangpau hitam itu berkata, "Ini Xie Yue, karena kau seorang kultivator jahat dari sekte Tianxia datang ke sini, maka tidak perlu bagimu untuk pergi lagi." Mendengar itu, Evil kelas raja berkata, "Sungguh kurang ajar. Aku tidak pernah berpikir bahwa di negara kecil seperti Xie Yue akan ada seseorang yang berkata seperti itu kepadaku." Lalu, dia mulai melayang di udara dan berkata lagi, "Aku ingin tahu siapa kau." Pada saat yang sama, sejumlah rantai bergerak ke arah pria bercangpau hitam dan 8 orang lainnya. Melihat itu, 8 kultivator mengeluarkan ki murni dan melemparkan tombaknya ke arah rantai. Selain itu, kultivator bercangpau hitam juga bergerak dan melompat ke udara. Dia menggerakkan tangannya, dan tiba-tiba pusaran menakutkan muncul di udara. Di belakang Evil kelas raja, muncul pintu raksasa. Itu sangat besar dan melepaskan ki yang menakutkan. Saat melihat itu, Lin Feng mulai berpikir, itu adalah roh darah. Orang ini dari klan kekaisaran. Lin Feng telah melihat pintu itu saat Duan Feng menggunakannya. Evil kelas raja melihat itu juga terkejut, lalu dia berteriak, "Klan Duan!" Kemudian, pria dengan cangpau hitam berkata, "Reinkarnasi tubuh baru hanyalah teknik iblis yang rendah. Itu tidak cocok ketika menghadapi pintu roh penyegelanku." Lalu, dalam sekejap, Evil kelas raja telah dikelilingi 5 pintu penyegelan. Setelah itu, pria itu berkata lagi, "Penyegel jiwa." Kemudian, 5 pintu itu bergerak dan menabrak tubuh Evil kelas raja. Lin Feng saat melihat itu berpikir, betapa menakutkan. Pintu penyegelan ini memiliki efek yang sangat kuat kepada Evil King. Itu membatasi teknik reinkarnasi tubuh. Jika tidak, kultivator dengan cangpau hitam tidak akan sebanding dengan Evil kelas raja. Setelah itu, kultivator dengan cangpau hitam mengeluarkan payung emas dan berkata, "Pergi." Lalu, payung emas itu menuju jiwa Evil King dan menabrak jiwanya. Setelah itu, payung perlahan menutup dan jiwa Evil King perlahan menghilang. Saat jiwa Evil King telah menghilang, payung kembali kepada pria bercangpau hitam, dan pria itu perlahan turun dari langit dan berkata, "Jika kau melihat mata-mata dari negara lain, kau tahu apa yang harus dilakukan." Kemudian, dia berbalik dan menatap Lin Feng lalu berkata lagi, "Awalnya, aku akan mengikutimu, tetapi kau tidak pergi." Ketika Lin Feng mendengar itu, dia tertegun. Lalu, pria dengan cangpau hitam berkata lagi, "Haruskah aku mengingatkanmu bahwa kau memiliki kuali naga langit?" Mendengar itu, Lin Feng kemudian berkata, "Seperti yang diharapkan." Lin Feng berpikir bahwa tidak ada yang tahu tentang hal itu, namun pria ini mengetahuinya. Dia telah mendapatkan kembali kuali naga langit dari salah satu Evil Ektoplasma yang telah menyerangnya. Saat Lin Feng membunuhnya, Lin Feng menemukan kuali itu dan segera memasukkan kuali itu ke dalam cincin penyimpanannya. Orang-orang di kerumunan tidak melihat gerakan Lin Feng saat mengambil kuali. Itu juga menjadi alasan mengapa Evil kelas raja sesaat sebelumnya mengatakan bahwa Lin Feng berani.
Setelah itu, Lin Feng tersenyum dan mengeluarkan kuali naga langit. Ketika Lin Feng telah mengeluarkan kuali, kultivator dengan cangkau hitam mengambil kuali itu dan berkata, "Kau boleh pergi." Kemudian, Lin Feng berbalik dan pergi. Lin Feng kemudian memasuki Celestial River dan melihat tanah dipenuhi oleh mayat. Saat itu dia berpikir, kultivator dari klan Duan hangat dan ramah. Lalu, Lin Feng berbalik dan berkata, "Yang mulia, lain kali jika Anda menginginkan sesuatu dariku, katakan saja." Saat mendengar itu, kultivator dengan cangkau hitam terkejut. Dia telah menduga Lin Feng akan mengetahui identitasnya, tetapi dia tidak berharap Lin Feng mengatakan itu di depannya. Setelah itu, Duan Wuya tersenyum dan berkata, "Lin Feng, segera kembali ke kota kekaisaran. Persaingan hebat Xueyu akan segera dimulai. Kita harus memilih para jenius muda. 8 pejabat tinggi Xueyu juga akan datang. Dengan bakatmu, kau juga bisa berpartisipasi dalam kompetisi." "Aku akan mengingat kata-kata yang mulia," jawab sebuah suara di kejauhan. Pada saat itu, Duan Wuya berpikir, "Kami telah memperoleh banyak hal. Kami telah memperoleh kuali naga langit, dan juga telah menjebak jiwa Evil King yang tak ternilai harganya. Selain itu, banyak musuh dan mata-mata juga telah mati." Setelah itu, Duan Wuya berkata, "Ayo pergi." Namun pada saat itu, Duan Wuya dan 8 kultivator lainnya berhenti. Mereka melihat sebuah siluet di gerbang kota Celestial River. Orang itu membawa pedang kuno, dan cangkaunya berkibar tertiup angin. Dia tampak liar dan tak terkendali. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Jika kalian suka, tinggalkan jejak, like, dan komennya. Tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan aktifkan loncengnya, karena gue bakal segera upload lanjutan ceritanya. Oke? Semangat ya. Dadah.